Halo semua, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya masih membahas proses ekspor atau render di aplikasi Adobe After Effects. Nah, kalau sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana proses render ke format video. Kali ini saya akan kembali menunjukkan proses render ke format yang berbeda. Nah, format yang ini adalah image square. Oke, saya akan buka dulu project yang sudah pernah saya kerjakan ya. Nah, ini yang sebelumnya sudah pernah saya bahas di tutorial sebelumnya, yaitu animasi motion graphic circle wipe transition ya. Nah, bagaimana prosesnya silakan nanti ditonton pada video saya sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah selesai ya pilihannya adalah export atau render. Kalau sebelumnya ke format video, biasanya kalau render ke format video, ini tergantung dari kekuatan komputer ya. Kalau spesifikasi komputernya tinggi, ya tidak masalah. Kita render ke format video, apalagi dengan durasi yang panjang dan penggunaan efek yang banyak, ya tidak masalah. Nah, tentu akan bermasalah ketika komputer yang kita gunakan spesifikasinya rendah atau di bawah standar. Nah, kalau dipaksakan ekspor ke format video, biasanya akan memakan waktu lama dan komputernya ya agak ngos-ngosan ya. Oke, solusi lainnya di sini kita bisa ekspor atau render ke format image square ya. Image square ini format gambar. Jadi setiap framenya itu nanti akan diekspor menjadi format gambar. Nah, sebelum saya ke proses ekspor, jadi saya jelaskan dulu image square itu adalah rangkaian gambar ya, rangkaian gambar yang diurutkan sehingga menjadi video nantinya. Pada saat diekspor nanti aplikasi After Effects akan menjadikannya setiap frame yang sudah kita tentukan di composition setting ini menjadi sebuah gambar ya. Setiap framenya itu menjadi sebuah gambar. Nah, saya berikan bayangan dulu ya. Jadi ini setting frame rate-nya itu 29,97. Artinya nanti setiap detik ada 29,9 frame ya. Nah, bulatkan dah menjadi 30 frame itu ya. Artinya setiap detiknya itu terdiri dari 30 atau 29,9 frame ya. Nah, ini kalau di zoom in ya, seperti yang sering saya lakukan. Ya, ini dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 1. Nah, ini. Ya, ini 26, 28, berarti 29-nya ada di sini. Masuk ke detik ke 1 ya, ini kan dari detik ke 0. Masuk ke detik ke 1, dihitung lagi dari frame awal. Nah, jadi setiap framenya ini, itu akan dirender menjadi format gambar. Ya, tentu nanti ini menjadi gambar, kemudian ini frame 1 gambar, frame 2 gambar. Nah, kita bisa hitung. Ini 29,9 dikali berapa detik ini? Durasinya sekitar 10 detik ya, berarti sekian jumlah frame gambar yang akan dihasilkan melalui proses ekspor image square-nya ya. Oke, itu gambaran dari format image square. Nah, kita coba dulu ya. Ini saya play dulu ya, RAM preview dulu. Oke. Ya, yang penting ini sudah hijau ya, pastikan sebelum diekspor atau render, pastikan di RAM preview dulu. Setelah itu, aktif di bagian square, kemudian kembali lagi klik file, lalu export. Nah, pilihannya masih add render queue ya, add to render queue. Kemudian tentukan di sini formatnya. Di sini saya langsung ke output module. Jadi render settingnya saya biarkan seperti itu. Output module kita tentukan di sini formatnya. Kalau sebelumnya saya pilih H264. Yaitu format MP4 atau bisa MP4, itu kalau format video ya. Nah, sekarang kita pilih yang ada square-nya ya. Di sini ada banyak pilihan square ya. Ada AFF, kemudian JPEG, ada SGI, Photoshop maksudnya. Kemudian TIFF, Targa. Nah, banyak di sini. Kita pilih yang umum ya. Ini JPEG square. Oke, saya akan pilih JPEG square. Kemudian untuk quality kita bisa atur. Ya, di sini ada keterangan ya, small, big ya, smaller, bigger. Artinya kalau
kita geser ke smaller, ini kualitasnya rendah ya. Nah, semakin ke kanan itu kualitasnya semakin tinggi, maksimum. Ya, bisa juga pilih di sini ya. Nah, itu maksimum. Jadi nanti filenya akan lebih besar itu. Nah, kemudian kita pilih baseline standar saja, klik OK. Lalu kemudian klik OK ya, tidak ada pengaturan lain lagi. Kemudian, nah tentukan di sini outputnya. Ya, saya akan pilih folder yang sama seperti sebelumnya, folder latihan. Ya. Oke, di folder ini karena nanti akan menghasilkan banyak file, jadi sebaiknya kita jadikan folder lagi ya. Saya akan buat folder. Di sini saya berikan nama Squen. Squen, kemudian klik open. Lalu tentukan nama di sini. Nah, di sini sudah ada contoh format ya, misalnya com1, nanti penomorannya di sini. Ya, kita tidak perlu mengikuti format yang ini ya, tidak harus itu artinya. Misalnya di sini saya berikan nama circle wipe itu ya. Ya, circle wipe formatnya JPEG. Klik save, lalu klik render ya di bagian kanan ini. Nah, ini tinggal menunggu prosesnya ya. Jadi secara proses untuk render ini lebih ringan daripada menjadikannya ke format video. Tetapi bila kita memasukkan data audio, ya kita tidak bisa mengekspor yang format audionya. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini bisa di-close. Kita cek sekarang. Ini ada di folder latihan ya. Oke, ini dia. Folder Squen. Yang sebelumnya ini ya, format video. Nah, ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi setiap frame itu akan di-render atau diekspor ke format gambar. Nah, inilah yang disebut dengan image Squen, urutan gambar. Ya, akan ada banyak gambar. Ya, jadi setiap framenya itu dijadikan gambar oleh aplikasi Adobe After Effects. Nah, bagaimana caranya menggunakan ini? Ya, belakangan saya akan bahas ya. Tentunya ini nanti akan kita masukkan ke aplikasi editor, salah satunya Adobe Premiere ya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk proses render ke format image Squen yang tentunya lebih ringan daripada ke format video. Tetapi kalau komputer kalian speknya tinggi, ya silahkan nanti bisa pilih ke format video atau ke format image Squen. Oke, silahkan dicoba pada projectnya masing-masing.